Manusia sudah melakukan kegiatan pengukuran semenjak ribuan tahun sebelum Masehi. Berdasarkan standar besaran dan satuan pada masa itu, manusia telah mampu membuat karya yang monumental, seperti piramida agung di Giza, Mesir, dan taman gantung di Babilonia. Pada zaman Mesir kuno, terdapat satuan yang berlaku untuk bangsa Mesir yang kita kenal dengan kubit. Kubit adalah satuan ukuran panjang yang pernah dipakai di Mesir kuno pada tahun 4000 sebelum Masehi, dengan mengambil dasar dari bagian tubuh lengan Raja Fir'aun. Kubit digunakan untuk pembangunan piramida pada tahun 2750 sebelum Masehi. Selain kubit, ada juga satuan yang disebut dengan yard yang masih berlaku hingga saat ini. 1 yard adalah jarak antara hidung dan ibu jari Raja Henry I. Saat ini, terdapat suatu organisasi yang dinamakan dengan General Conference on Weight and Measures, yang bertugas untuk melakukan standarisasi besaran dan satuan. Misalnya, 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/300.000 sekon. 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram standar atau sebuah silinder yang terbuat dari platina iridium. Sekarang kita akan melakukan pembahasan tentang apa itu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai serta dapat diukur. Contohnya adalah panjang, berat, suhu, waktu, kecepatan, dan lain-lain. Sementara satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi dalam fisika adalah cara penulisan besaran yang menunjukkan besaran pokok penyusunnya. Misalnya dalam sebuah balok, dimensi penyusun sebuah balok adalah panjang, lebar, dan tinggi. Dan berikut adalah besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Panjang, satuannya adalah meter, dilambangkan dengan dimensi L. Massa, satuan kilogram, dimensinya adalah M. Waktu adalah Kemudian, apa yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi dalam fisika adalah cara penulisan besaran yang menunjukkan besaran pokok penyusunnya. Misalnya pada sebuah balok, dimensi penyusun sebuah balok adalah lebar, panjang, dan tinggi. Dan berikut adalah beberapa besaran pokok beserta satuan dan dimensinya. Misalnya panjang, satuannya adalah meter, dimensinya adalah L. Massa, satuan kilogram, dimensi adalah M. Waktu, satuannya adalah sekon, dimensi adalah T. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait besaran dalam fisika. Berdasarkan penyusunnya, besaran fisika dibagi menjadi besaran pokok, yaitu besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Misalnya, besaran pokok adalah panjang dengan satuan meter, massa satuan kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuan Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan candela. Lalu ada juga besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Misalnya, gaya dengan rumus massa dikalikan percepatan. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Percepatan dengan rumus kecepatan dibagi dengan waktu. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Daya, rumusnya adalah usaha dibagi dengan T. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Kemudian berdasarkan arah, terdapat besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian ada juga besaran vektor. Jadi besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode penjumlahan vektor. Terdapat 3 metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan penjumlahan vektor. Yang pertama adalah metode segitiga, di mana terdapat vektor A dan vektor B. Sementara untuk melakukan penjumlahan vektor A dan vektor B dengan menarik bentuknya mirip segitiga siku-siku seperti ini.
di mana panah warna merah merupakan penjumlahan dari vektor A dan B. Kemudian ada metode jajar genjang dengan cara melakukan penjumlahan vektor A dan vektor B dengan menarik garis merah dengan model mirip jajar genjang seperti ini atau mirip diagonal seperti ini. Kemudian ada juga metode poligon, misalnya ada 3 vektor A, B, dan C. Penjumlahannya adalah dengan menarik garis merah seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait aturan angka penting. Angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0 di antara 1 sampai dengan 9. Sebagai contoh, angka 12.455 terdiri dari 5 angka penting. Angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 21.000 memiliki hanya 2 angka penting, yaitu 2 dan 1. Angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 memiliki 3 angka penting, yaitu 5, 0, dan 9. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 0,0065 memiliki 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 35,100 memiliki 5 angka penting, yaitu 3, 5, 1, dan 2 buah angka 0. Sekarang kita akan melakukan latihan soal. Soal pertama, dimensi dari besaran energi kinetik adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, kita tentukan rumusnya, lalu tentukan satuannya, dan baru bisa kita tentukan dimensinya. Rumus dari energi kinetik adalah setengah dikalikan mv kuadrat dengan satuan kilogram dikalikan meter per sekon dipangkatkan 2. Dimensinya adalah kilogram meter pangkat 2 dan sekon pangkat min 2, atau dengan kata lain dimensinya adalah m L pangkat 2 dan T pangkat min 2. Jawaban adalah A. Soal selanjutnya, 3 buah vektor A, B, dan C memiliki arah dan besar seperti pada gambar di bawah ini. Nah, bisa teman-teman lihat di situ. Pernyataan yang benar adalah, untuk menjawab soal seperti ini, apabila terdapat 3 buah vektor yang tidak memiliki pangkal dan ujung, maka A plus B plus C sama dengan 0. Dan jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan diagram vektor di bawah ini. Ya, dari 5 diagram vektor tersebut, diagram vektor manakah yang memenuhi persamaan A minus B sama dengan C? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman mungkin bisa mengubah dulu persamaannya, di mana A minus B sama dengan C, sama artinya dengan A sama dengan C plus B, atau A sama dengan B plus C. Nah, untuk vektornya kurang lebih seperti ini. A merupakan penjumlahan dari B dan J. Jadi yang jawabannya sesuai adalah D, gambar nomor 4. Soal berikutnya, pada pengukuran panjang diperoleh data 0,321 meter. Jumlah angka penting hasil pengukuran tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus kembali ke pengertian angka penting, di mana seluruh angka 1 sampai dengan 9 adalah merupakan angka penting, sehingga bisa disimpulkan bahwa
0,321 mengandung 3 angka penting. Nah, sehingga bisa disimpulkan jawabannya adalah C. Nah, cukup sekian pembahasan channel Sobat Edukasi kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.